Cuma wajib diganti. Ya walaupun lupa ya wajib ganti. Karena saya makan apa ini? Karena kalau lupa diterima, nanti orang mengambil punya orang, ya lupa, gimana? Logikanya kan seperti itu, lupa saja diganti, apalagi ingat. Nah ini kan qiyas fahwal khitab. Nah, para ulama kata Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah ini juga menolak mafhum fahwal khitab atau qiyas aulawi. Hukum yang dihasilkan dari mafhum semacam ini itu lebih kuat daripada hukum asalnya. Contohnya begini, di dalam Al-Quran yang diharamkan menyakiti orang tua itu dengan cara apa? Fala taqul lahuma wala tanhar. Jadi berkata uf itu apa bahasa Malaysianya? Jadi misalnya disuruh orang tuanya hus misalnya ya, ha. Atau tanhar membentak. Nah, ada pertanyaan, kalau dia tidak berkata uf, tidak membentak, tapi memukul sama orang tuanya misalnya, apa tak dosa? Kata Ibnu Taimiyah, ya lebih besar ini. Memukul orang tua dosanya lebih besar daripada uf dan membentak. Mengapa? Karena kadar izaknya menyakitinya lebih besar daripada uf dan membentak. Karenanya lebih haram. Nah harusnya ini juga begitu. Apa? Jadi tidur dan lupa saja harus diganti. Apalagi sengaja. Harusnya kan begitu, kan lebih kuat. Jadi Ibnu Taimiyah ini sudah keluar dari kaidahnya, dari kaidah usul fikih yang dia tetapkan. Dia punya kitab Al-Musawwadah fi Ushulil Fiqh ya, li Ali Ibnu Taimiyah. Karena kitab Musawwadah ini yang ngarang 3 orang, kakeknya, bapaknya dan cucunya. Jadi yang ngarang pertama itu kakeknya Abdus Salam, lalu anaknya Abdul Halim, lalu cucunya Ahmad. 3 orang ini. Cuma kitab usul fikihnya ini kan tidak sistematis, tidak manhajiyah, karena ya mungkin makhtutat dikumpulkan jadi satu. Di dalam kitab ini jelas kata Ibnu Taimiyah, hukum yang produk dari fahwal khitab atau qiyas aulawi itu lebih kuat daripada hukum asalnya. Karenanya para ulama kita menggugat Ibnu Taimiyah, menggugat Wahabi yang membid'ahkan maulid. Karena masyru'iyahnya maulid ini pakai qiyas fahwal khitab. Dasarnya mana? Yang kemarin hadis Asyura. Selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel masyru' ya, dianjurkan untuk disyukuri. Apalagi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Lahirnya Rasulullah kan lebih afdal daripada selamatnya Musa, karena beliau lebih afdal. Berarti maulid lebih masyru' daripada puasa Asyura. Itu pakai qiyas aulawi. Nah harusnya seperti itu. Wahabi tak terima itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah orang-orang Zahiriyah seperti siapa? Dawud Az-Zahiri, kemudian Ibnu Hazm, lalu Ibnu Taimiyah, lalu Asy-Syaukani. Ini juga melanggar kaidahnya. Di dalam bab puasa, itu ada hadis man shoma fa akala aw syariba nasiyan, kan begitu. Falyutimma shaumahu. Barang siapa yang berpuasa lalu dia makan atau minum karena lupa, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqah. Karena sebenarnya dia mendapat rizki makan dan minum dari Allah itu kalau lupa. Nah pertanyaannya, kalau sengaja kita berpuasa Ramadan, akhirnya kita sengaja makan minum, wah tidak ada orang makan minum, apa setelah itu masih wajib imsak? Kata Ibnu Taimiyah, wajib imsak itu, tidak boleh makan dan wajib qadha. Nah ternyata di dalam bab puasa mereka mewajibkan imsak dan wajib qadha. Harusnya sholat sama dengan itu. Ini kan juga pakai qiyas ya. Yang pakai qiyas. Harusnya qiyas itu juga diterima. Ini beberapa kelemahan siapa? Asy-Syaukani ya. Jadi
Asy-Syaukani. Nah, karenanya kita di Indonesia biasanya kutipan-kutipan dari Subulus Salam dan Nairul Autor itu tidak banyak dipakai, tidak dianggap kitab mu'tabarah. Karena Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sangat tegas menjelaskan tentang Syiah bahwa fikih-fikih Syiah itu tidak kita pakai, tidak mu'tabar, baik Zaidiyah maupun Imamiyah. Nanti kita bicarakan pada season ketiga ketika berbicara tentang masalah furu'iyah. Bahwa kitab Syiah Zaidiyah itu indana laisa minal mu'tabarat, bukan termasuk kitab yang mu'tabar. Kita cukup pakai kitab-kitab yang memang kita punya dan kita miliki. Nah, barangkali ini ya dari season kedua tentang perbedaan antara Sufi, kesamaan perbedaan antara Sufi dengan Syiah, dan menjawab tohmahan Wahabi. Nah, cuman perlu kita fahami bahwa walaupun tradisi di kalangan Sufi ini ada, di kalangan Syiah itu tidak ada Sufi. Tasawuf itu di kalangan Syiah tidak ada. Jadi tidak ada waliullah atau thariqah sufiyah di kalangan Syiah, itu tidak ada. Dan di kalangan Wahabi juga tidak ada. Karena as-sufiyah ini memang termasuk mahasini ahli sunnah wal jamaah, termasuk keutamaan ahlus sunnah wal jamaah. Sufiyah yang muhakkikun itu hanya di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Di luar ahlus sunnah tidak ada kalangan sufi. Kalaupun ada kalangan sufi itu berarti ikut-ikutan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena seperti kita tahu syaratnya orang ya, kita ini di dalam bertasawuf kata para ulama kan harus ikut mazhabnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi mazhab kita ini ikut mazhabnya Al-Junaid Al-Baghdadi. Karenanya sangat berbeda dengan Syiah. Nah, dan ini tegaskan oleh para ulama. Jadi misalnya di dalam kitab Jam'ul Jawami ya, di dalam usul fiqh di bagian belakang, di bagian usuluddin itu kan diterangkan wa anna tariqatal Junaid tariqun muqawwam. Dan bahwa thariqah sufi yang dibangun oleh Imam Junaid adalah thariqah atau mazhab yang lurus. Thariqah yang lurus. Karenanya kata para ulama, para a'immah itu aujabu taqlidal Junaid fit tasawuf. Mewajibkan umat Islam agar ikut kepada Imam Junaid di dalam bidang tasawuf. Mengapa harus ikut kepada Imam Junaid di dalam bidang tasawuf? Yang pertama, karena thariqahnya Imam Junaid Al-Baghdadi itu konsisten dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini tegaskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau yang berkata, "Thariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah." Thariqah tasawuf kami ini memang diatur ya, diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kata beliau, faman lam yahfazil Quran, maka barang siapa yang belum hafal Al-Quran. Kalau dulu itu masanya Junaid bukan cuma hafal, tapi mendalam dengan tafsirnya. Walam yaqra'il hadis, walam yaktubil hadis, dan belum menulis hadis, artinya belum menjadi muhaddis. Walam yatafaqqah, dan belum ahli fikih. La yuqtada fi ilmina hadza, tidak boleh menjadi pemimpin dalam ilmu tasawuf. Itu syaratnya orang menjadi mursyid di dalam thariqah. Jadi harus aliman bil Quran wa aliman bil hadis wa aliman bil fiqh. Itu syaratnya. Karenanya kalau kita lihat ya, para a'immatus sufiyah seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, sebelum masuk ke dalam tasawuf, ilmu syariahnya sudah tabahur. Nah, ini yang membedakan dengan aliran-aliran yang mudda'i tasawuf, mengaku sufi.
Di Nusantara ini kan banyak mudda'i tasawuf, padahal pimpinannya tidak ngerti agama. Itu di Indonesia, sebagian daerah di Padang ada cabang Thariqah Naqsyabandiyah. Biasanya kalau awal Ramadan itu mendahului. Hari raya juga begitu. Ramadan kurang 2 hari sudah puasa duluan. Hari raya kurang 2 hari sudah hari raya duluan. Pada waktu saya ke Sumatera, saya tanya ke kiai-kiai, itu apa dalilnya itu kok duluan? Katanya fastabiqul khairat. Katanya dalilnya itu. Dan ternyata setelah diteliti, yang menjadi mursyid itu mengganti orang tuanya secara nasab, tapi ilmunya tidak. Dulu ayahnya memang jadi mursyid dan alim. Anaknya tidak belajar, tidak tafaqquh, tidak belajar ilmu agama. Cuma dia profesor doktor, PhD, akhirnya menyimpang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa mazhabnya Imam Junaid yang harus kita ikuti? Yang jelas ya, kalau Syiah itu kan tidak tamassuk dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Fiqh, Syiah. Karenanya enggak bisa tasawuf itu. Jadi Al-Qur'an, hadis tidak, karena Syiah tidak menerima hadis-hadis Nabi, tidak menerima. Kitab-kitab hadisnya yang banyak dari jalur Ahlul Bait, dan itu semuanya muzawwar, dibuat-buat. Sanadnya itu palsu. Yang kedua, mengapa kita ini mengikuti thariqahnya Imam Al-Junaid? Karena mazhabnya Imam Al-Junaid ini istiqomah, berpegang teguh dengan syariat. Jadi memang tegas ya terhadap syariat. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini meninggalnya, beliau ini dari teguhnya kepada syariat. Di dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan dalam Hilyah Al-Auliya, beliau itu setiap pagi datang ke pasar. Di pasar itu punya punya toko atau stand. Sampai di pasar, beliau gorden atau kelambu kain itu ditutup pagi-pagi, lalu sholat sunnah. Paginya sholat sunnahnya 400 rakaat tiap hari. Itu kata penjaganya, kata pembantunya, Kiai pagi-pagi 400 rakaat sholatnya. Yang tasawuf, yang mudda'i tasawuf itu kan tidak rajin sholat biasanya. Ini bedanya Imam Junaid dengan yang, bahkan sampai akhir hayatnya. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wafat itu sedang menghatamkan Al-Quran dan sedang sholat. Jadi setelah kakinya tidak bisa digerakkan karena ruh sudah keluar dari kakinya ke atas, masih sholat. Oleh murid-muridnya, Imam, Tuan, tidak usah sholat. Tuan, loh ini terakhir ini, kapan kalau bukan sekarang? Al-Quran sudah hatam, diulang lagi dari depan sampai surah Al-Baqarah ayat 70 beliau wafat. Ini kalau thariqah yang sungguhan seperti ini, istiqomah terhadap syariat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita ini ikut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Karena thariqahnya Imam Junaid Al-Baghdadi ini tidak ghulu. Jadi memang mu'tadil, tidak ghulu. Karenanya ini di salah satu contoh ya di dalam riwayat kitab-kitab tasawuf, Hilyatul Auliya, Tarikh Baghdad, kemudian Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Ihya Ulumuddin. Imam Junaid ini pernah didatangi orang. Ada orang berbicara tentang ma'rifat. Bilang, ya Imam, bahwa orang yang ma'rifat itu sampai kepada makom, kalau sudah ma'rifat itu biasanya lam yataharrak, tidak bergerak, mimbabil birrih. Jadi termasuk melakukan ibadah kepada Allah, ya tidak usah ibadah karena sudah wusul. Sholat tidak usah, namanya sudah wusul, tidak usah puasa, tidak usah sholat, sudah wusul. Lalu katanya Imam Junaid Al-Baghdadi, kata beliau, hadza
qaulu man takallamu bisqatil a'mal. Ini pendapatnya orang yang mengatakan kalau sudah usul berarti tidak usah amal ibadah. Lalu kata beliau, wa hadhihi 'indi 'azimah. Ini menurut saya kesalahan besar. Walladzi yasriqu wa yazni khairun mimman yaqulu hadza. Orang yang mencuri dan berzina lebih bagus daripada orang yang semacam ini. Mengapa? Orang mencuri berzina hanya dosa besar. Tapi orang yang mengatakan sholat tak wajib, puasa tak wajib, apa? Kafir. Jadi memang dakhulu. Imam Junaid itu tidak dakhulu. Karenanya tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semuanya kepada Junaid al-Baghdadi. Jadi bukan kepada yang lain. Syiah tidak mau kepada thariqahnya Junaid al-Baghdadi. Karena beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang keempat, yang terakhir, Imam Al-Junaid ini memang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini tidak wahdatul wujud, tidak hulul, tidak ittihad, dan lain sebagainya. Karenanya di dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Hilyatul Awliya, ketika Imam Junaid ditanya tentang tauhid, ya Imam, mat tauhid. Tauhid itu apa? Kata beliau, at-tauhid gimana? Ifradul qidam minal muhdats. Membedakan Tuhan yang Maha Qadim dari makhluk yang baru. Jadi harus dibedakan, bukan menyatu. Nah, orang-orang yang wahdatul wujud itu kan menyatu. Aliran-aliran kebatinan, kejawen ya, di Nusantara itu kan sudah dianggap menyatu dengan Tuhan. Karenanya ketika Al-Hallaj ini datang kepada Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan mengaku-ngaku, muridnya Junaid al-Baghdadi, mengaku-ngaku sufi. Oleh beliau dimarahi, kamu bukan tasawuf, kamu cuma ngaku-ngaku. Lalu ketemu lagi dengan Imam Junaid, terus Al-Hallaj berkata, ya Imam, anal haq. Imam Junaid, saya adalah Tuhan yang maha benar. Lalu kata Imam Junaid, laqad fatahta suratan la yasudduha illa ra'suk. Wah, kamu telah membuka satu lubang dalam Islam. Dan ini hanya bisa ditutup dengan kepala kamu. Artinya nanti kamu dipenggal. Dalam satu riwayat ketika berkata ana rabbuk ya, di dalam Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Junaid al-Baghdadi berkata, bal bil haqq ayyata khashabatin tufsid. Bahkan demi Tuhan yang maha hak, kayu apa nanti yang akan dibuat pancung untuk membunuh kamu. Dan benar, setelah Imam Junaid meninggal dunia, dapat 7 tahun Al-Hallaj dihukum mati. Itu karena firasah dari Imam Junaid al-Baghdadi. Dan Imam Junaid karena apa? Mursyid di dalam tasawuf itu kan memang harus orang-orang yang ahli riyadhah, ahli melakukan amalan-amalan sunnah. Imam Junaid ini memang ma'rifatnya luar biasa kepada Allah. Jadi bukan orang biasa. Dan ini ya, orang ma'rifah itu kan bisa mengobati murid-muridnya yang sakit. Termasuk murid-muridnya yang jazab, yang majzub. Imam Asy-Syibli, Abu Bakar Asy-Syibli itu majzub. Pernah suatu ketika Imam Junaid ini bersama istrinya tidak pakai kerudung. Lalu Asy-Syibli datang, karena Asy-Syibli datang pakai kerudung. Kata Imam Junaid, buat apa pakai kerudung? Itu tidak lihat sama kamu, tidak tahu ada kamu itu pikirannya hilang. Karena majdzub, ingat pada Allah. Akhirnya oleh Imam Junaid dipukul pingsan. Apa pingsan itu? Salah. Hah? Pingsan setelah siuman, setelah bangun sembuh dari jazabnya. Itu ulama sufi seperti, karenanya di dalam tasawuf itu kan ada mazhabnya. Jadi memang ya, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih mazhabnya ada 4. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali. Di dalam akidah mazhabnya ada 2 ya, Asy'ariyah, Maturidiyah.
yang ahlul hadis atau ahlul athar itu kesimpulannya sama dengan Asy'ariyah. Itu cuma manhajnya saja mereka memang tarkul khawd fil mutasyabihat. Tidak membicarakan mutasyabihat. Kemudian di dalam bidang tasawuf kita ini mazhabnya mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Cuma di dalam thariqah tasawuf, thariqah ini kan berkembang abad pertengahan. Thariqah yang tertua itu thariqah Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian yang lebih muda thariqah Rifa'iyah. Lalu thariqah Badawiyah, lalu Dusukiyah, Syadzaliyah, terus ke bawah. Itu thariqah. Dulu sebelumnya ada thariqah. Karena orang itu ya cukup kalau pakai thariqah itu artinya akan bermajelis-majelis, banyak orang kan. Di majelis zikirnya yang baiat tuh banyak. Kadang cuma baiat tapi tidak sufi sungguhan. Kita ini mungkin ada ya yang baiat thariqah apa, seperti saya misalnya baiat thariqah Syadzaliyah, tapi kan tidak sufi sungguhan itu. Ya cuma ikut thariqah tabarruk lah. Jadi apa? Thariqah yang benar-benar suluk itu jarang itu. Jadi sejak abad ke-5 itu baru ada thariqah. Itu semuanya imamnya Junaid Al-Baghdadi. Cuma imamnya Junaid Al-Baghdadi ini kemudian kan memang ada tokoh-tokoh di bawah beliau yang sangat populer menjelaskan ajaran tasawuf. Misalnya setelah Al-Junaid ada Abul Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Lalu setelah itu beberapa masa berikutnya ada Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin yang berhasil memadukan antara fikih dengan tasawuf. Kalau Abul Qasim Al-Qushairi itu kan antara tasawuf dengan akidah Asy'ariyah. Al-Ghazali ini memadukan antara fikih dengan tasawuf dan berkembang sampai sekarang. Nah, Islam yang datang ke Nusantara ini memang Islam yang pendekatan tasawuf. Karenanya di Nusantara ini ya banyak kita temukan tradisi-tradisi agama. Setelah kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, ternyata di fikih itu katanya makruh atau bid'ah. Contohnya seperti sholat nisfu Sya'ban, sholat raghaib. Kemudian kalau di Indonesia, kalau hari Rabu terakhir bulan Safar, ada namanya sholat Rebu Wekasan. Ada di Malaysia. Di Indonesia itu ada. Dan macam-macam lah. Setelah kita baca di dalam kitab-kitab fikih, di Syuruhul Minhaj, di Raudhatut Talibin, Fathul Wahhab, sholat seperti malam nisfu Sya'ban, kemudian sholat raghaib awal bulan Rajab, itu ternyata bid'ah mazmumah. Itu mengapa kok tersebar luas di kalangan kita? Karena Islam ini masuk ke Nusantara melalui wacana ulama sufi. Ulama sufi itu pedomannya kitab Ihya. Ya pokoknya di Ihya dianjurkan, ya kita lakukan. Logikanya begitu. Belakangan fikih masuk. Setelah fikih masuk, loh, tidak boleh. Kita terkejut. Karena memang pendekatan tasawuf itu memang agak berbeda dengan fikih. Fikih itu ya, dalam pendekatan fikih, orang bepergian 80 kilo lebih. Itu asalkan tujuannya jelas, itu kan boleh jamak, boleh qashar. Tapi kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu harus masyru' itu perjalanannya. Kalau enggak jadi enggak boleh jamak, enggak boleh qashar. Kalau fikih kan misalnya kita mau ke Selangor, berangkat dari sini, keluar dari desa kan boleh jamak, boleh qashar. Setelah itu kok enggak jadi, wah enggak jadilah, pulang aja. Itu enggak apa-apa itu. Jadi tadi kan mau pergi, cuma enggak jadi. Sah. Tapi kalau tasawuf kan enggak boleh karena sudah enggak jadi itu. Jadi memang tasawuf itu agak berat. Dan di dalam masalah fadhailul a'mal, tasawuf itu kan selalu positif.
Pokoknya ada informasi ya dilakukan sudah. Ulama sufi kan seperti itu. Nah, karenanya wacana Islam Nusantara ini memang lebih cenderung kepada wacana tasawuf. Banyak tradisi-tradisi sufi yang berkembang di Nusantara dan sampai sekarang masih bertahan. Nah, barangkali ini ya tajuk yang kita bicarakan pertama, mungkin ada yang ingin ditanyakan, waktu saya kembalikan kepada pewacara. Terima kasih kepada Tuan Kiai atas kepastian sebentar tadi. Selamat pagi kita sama-sama dengan Tuan. Sekarang saya buka sepenuhnya kepada medan persoalan. Jadi Tuan. Ada argumen daripada Syiah katanya kalau ada sunnah hijrah Imam Ja'far Shadiq, kenapa mazhab Ja'fari tidak digunakan di dalam hadis? Tidak ulang ya. Khalas, yakfi. Jadi kita ini mengapa tidak mengakui mazhab Ja'fari? Mazhab Ja'fari itu dulu tidak ada. Tidak ada. Ada ini pada abad pertengahan ke belakang. Bukan karena Imam Ja'far Shadiq itu tidak alim. Beliau ya alim, gurunya Imam Malik. Kalau masa gurunya Imam Malik tidak pintar? Kan begitu. Cuman Imam Ja'far Shadiq ini tidak membangun mazhab seperti yang lain. Syiah ini hanya buat-buat. Seperti yang saya terangkan tadi, nisbatnya Syiah kepada Ja'far Shadiq itu tidak ada sanadnya. Yang pertama, kata ulama kita, Syiah itu buat-buat, dan itu juga pengakuan Syiah. Yang ketiga, di dalam kitab-kitab Syiah itu memang tidak menguasai ilmu kritik sanad, kritik hadis. Kalau kita, ilmu kritik hadis itu kan berlangsung sejak masanya salaf. Karenanya sampai ada istilah tadlis ya. Ulama-ulama yang mudallis itu semuanya dicatat. Terus hadis dibagi bermacam-macam. Di Syiah itu tak ada. Dan kalau kita membaca kitab Syiah, di kitab Syiah itu sanad-sanadnya kan sebagian besar hadis dinisbatkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Tapi sanadnya semuanya menggunakan redaksi an-anah, mu'an-an. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Kalau di Ahlus Sunnah kan haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Jelas kalau haddatsana berarti memang ini menyampaikan, mengajar. Kalau an-an kan tidak jelas kan. Jangan-jangan ini sudah terputus melalui orang lain. Jadi sanadnya tidak bisa dilacak kesohihannya kepada Imam Ja'far Shadiq. Itu sanadnya Syiah. Dan ini kata Syiah, bukan kata kita. Tidak sahih. Sanadnya kepada Imam Ja'far Shadiq tidak sahih. Karenanya kita tidak mengakui. Yang kita akui ya madzhabul arba'ah. Kalau madzhabul arba'ah ini murid-muridnya akan jelas sampai sekarang. Sanadnya jelas. Yang mengikuti 90 atau 95% umat Islam. Syaratnya jelas. Syiah itu syaratnya tidak jelas. Apakah itu dari Imam Ja'far atau bukan? Yang jelas bukan dari Imam Ja'far Shadiq. Dibuat-buat. Soalan seterusnya. Silakan. Saya nak tanyakan pasal wahdatul wujud. Yes. Dalam buku Ibn Abbas dia tolak wahdatul wujud. Baru ni tengok dalam video ada satu ustaz ulama lah dari Thailand. Tapi dia menyokong tu wahdatul wujud. So bagaimana? Silakan.
Yang pertama masalah Nur Muhammad, ya. Itu yang ditanyakan hadisnya atau yang dibaca di Maulid? Apa? Ya memang kita itu memang percaya kepada Nur Muhammad. Artinya Islam, agama yang dibawa oleh beliau itu kan nur, cahaya bagi kita. Itu yang pertama. Jelas ya, kalau yang dimaksud nur itu agama, kita percaya. Kemudian yang kedua, ini ada kontroversi yang berkaitan tentang awwalu ma khalaqallah. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah itu apa? Dalam kitab-kitab Maulid, terutama Maulid Habsyiyah, Syimtud Durar, yang pertama kali diciptakan awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir, kan begitu. Nurnya Muhammad, wahai Jabir. Nah, di dalam kitab-kitab Maulid dan di dalam kitab-kitab sirah ini dipakai. Karena ini fadail. Karenanya di Syimtud Durar itu dipakai, kemudian di Maulid Diba ya. Kemudian Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Hujjatullah 'alal Alamin memberikan ulasan Nur Muhammad ini agak luas, panjang lebar. Nah, belakangan ada beberapa ulama ahli hadis yang meneliti tentang hadis Nur Muhammad. Kan katanya hadis Nur Muhammad ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani dalam kitabnya Al-Musannaf. Setelah dilihat dalam Al-Musannaf tidak ada. Akhirnya hadis ini kan dimaudhu'kan. Termasuk yang memaudhu'kan hadis ini dari ulama kita Asy'ariyah antara lain Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dan orang-orang beliau ya dari Sadah Al-Ghumariyin. Kemudian guru dari sebagian Asy'ariyah di Indonesia, Malaysia, dari Lubnan, Syekh Abdullah Al-Habashi Al-Harari yang sekarang ini sering-sering disebut dengan Ahbash. Itu yang menganggap hadis ini palsu. Memang tidak ada, sanadnya tidak ada, di kitabnya tidak ada. Nah, ini memang apa? Di dalam sirah dan maulid, perbedaan antara hukum ya, antara ahkam fikhiyah, hukum-hukum fikih dan fadhailul a'mal. Kalau di dalam sirah dan maulid itu riwayat-riwayat yang dhaif, yang mursal, yang mu'dhal, yang munqati' itu dipakai dalam maulid. Nah, itu maulid kok. Yang penting kita cinta pada Nabi. Karena ini manaqib. Bahkan dan ini dari ahlul hadis sebelumnya juga begitu. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan di dalam masalah manaqib sirah ini kita tidak perlu menggunakan riwayat ulama yang dapat dijadikan hujjah. Jadi yang dhaif itu tidak apa-apa. Yang penting tidak palsu. Ya mungkin ulama dulu menganggap ini tidak palsu. Karenanya tentang awwaliyatun nur al-Muhammadi diakui oleh ba'dus sufiyah. Kalau itu yang dimaksud pertanyaannya itu. Kita ikut yang mana? Ya kita ini juga baca maulid Syimtud Durar, ya dibaca aja. Baca maulid Diba, mau baca lagi. Kalau di Nusantara yang pertama kali dibaca dulu kan Maulid Daibaiyah. Terus Syaraful Anam sama Barzanji, kan itu yang populer. Kemudian yang belakangan dari Habib-Habib banyak baca Syimtud Durar. Kalau susunan bahasa dari segi balaghahnya masih lebih bagus Diba dan Barzanji daripada Syimtud Durar. Isinya juga lebih padat, lebih bagus. Cuma Syimtud Durar ini sekarang mengapa dipakai? Yang pertama yang memasarkan itu kan para habaib dari Yaman tuh ya. Yang kedua, Syimtud Durar ini pendek. Pendek cepat selesai. Alasan saya begitu. Yang lain itu kan panjang, lama, yang mau makan tuh lama.
Karena apa? Itu masalah nur ya. Kemudian yang kedua, tentang wahdatul wujud ada setengah ulama yang berbeda menyokong pandangan maksudnya. apa? Jadi saya katakan ya, tasawufnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu tidak menerima wahdatul wujud. Bagaimana kok tidak menerima? Dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajimis Sadah As-Sufiyah, Imam Al-Munawi meriwayatkan dari Imam Junaid Al-Baghdadi, biasanya wahdatul wujud kan ini maksudnya. Waqal law kuntu dza sultan la darabtu unuqa kulli man yaqul ma thamma illallah li'annahu yalzamu min zahiri maqalatihi hadhihi nafyul khalqi wa nafyu jami'i syara'i al-muta'alliqati bihim. Seandainya aku seorang penguasa, pasti aku penggal leher, potong leher setiap orang yang berkata bahwa yang ada ini hanya Allah. Wahdatul wujud itu berkeyakinan yang ada hanya Allah, yang lain tak ada. Mengapa? Karena dengan perkataan itu ia berarti menafikan makhluk. Makhluk tidak ada. Makhluk tidak ada dan menafikan semua hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan seluruh makhluk. Ini bahayanya wahdatul wujud. Nah, ini dipraktekkan ya. Wahdatul wujud ini dipraktekkan oleh sebagian orang di Indonesia. Jadi kadang karena pimpinan yang wahdatul wujud ini sudah menyatu dengan Tuhan katanya, akhirnya kalau dia tidak sholat tidak apa-apa karena sudah menyatu dengan Tuhan. Dan maaf, kadang sebagian thariqah yang menyimpang semacam ini di Indonesia, di Medan itu ada thariqah macam ini. Jamaah dia yang perempuan ditiduri. Nah, karena ini memasukkan nur. Jadi nurnya biar apa? Ada nur yang, dan ada di daerah-daerah di Jawa itu ya pengikut aliran-aliran ini. Kalau ustadznya itu mau datang ke sana tuh disuruh pilih istrinya siapa yang mau dipakai jamaahnya itu. Ya aliran begini nih wahdatul wujud. Nah, mengapa wahdatul wujud ini itu bahayanya kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita ini berbicara tentang wahdatul wujud. Jadi ini ya contoh wahdatul wujud Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud. Beliau bercerita, waqad qala li syakhsun minal mudda'in li martabatil arfan. Ada seseorang yang ngaku-ngaku mencapai derajat ma'rifat berkata kepadaku, ma thamma fil wujud zahiran wala batinan illallah. Di dalam wujud ini tidak ada baik secara batin maupun secara lahir kecuali Allah. Yang ada cuma Allah. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada itu, ma taqulu fiyya wa fik. Terus menurut kamu, saya dan kamu ini bagaimana? Faqal, lalu kata dia jawab, laisa ana wala anta. Saya bukan saya, kamu bukan kamu. Faqultu lahu, lalu aku berkata, famay yabul. Kalau ada orang datang ke tandas lalu dia yabul ya, buang
kencing. Wa yataqawwat, lalu buang kotoran, berak. Setelah itu wa yujami'ul mar'ah, datang ke kamarnya, kamar istrinya, tidur sama istrinya. Wa ya'jas, setelah itu capek. Capek. Wa yanhasiru baul wa yamrad, setelah itu sakit karena kebanyakan gitu sakit. Wa yanhasiru baulu, dan tak bisa kencing. Fa yasiru siyahuhu mil ad-dar, lalu dia karena sakit teriak-teriak satu rumah, wah, itu siapa? Fama daro hadzal mudda'i, ini tidak bisa jawab. Ma yaqul, tidak bisa jawab. Lalu kata yang Asy'arani, hadza huwa madhhabuz zanadiqah bi'aini. Ini adalah mazhabnya orang zanadiqah, orang-orang zindik. Nah, orang-orang zindik mazhabnya seperti ini yang kita ceritakan tadi itu. Jadi berbuat apapun tak apa. Karenanya kita ini menolak wahdatul wujud. Fa innahu yusaddu anhum fa innahu yusaddu anhum fi hali hudur ihsasim aqlihim. Ini harus dihalangi dari mereka ketika mereka berakal, tidak boleh punya perasaan seperti ini. Walau kanu fi hali sukrin rubbama sumihu. Seandainya sufi yang berkata begini memang dalam keadaan apa? Istilahnya mabuk. Istilahnya apa? Mabuk gini nih. Ya bukan, jadi orang jazab ya, ingat pada Allah, ya mungkin dimaklumi. Waqila al-mutakallimu ghayruhu. Katanya yang berbicara orang lain ketika sukar itu. Karena orangnya hilang kesadaran. Nah, kalau dia sadar ya tidak bisa. Wa min alamati sukrihim alla ya'lamu idza afaqu ma waqa'a minhum fi hali sukri. Di antara bahwa mereka itu mabuk, mereka tidak tahu setelah mereka sadar, tidak tahu apa yang terjadi ketika mabuk. Fa in alimu dzalik, jadi pada waktu dia mabuk, tidak sadar wahdatul wujud, ambil uangnya. Semuanya diambil. Nah, kalau dia tidak sadar itu berarti mabuk sungguhan. Tapi kalau dia sadar ya berarti tidak mabuk, tidak sukar. Itu cuma pura-pura apa? Pura-pura mabuk. Dan ini kan memang kalau Imam Ghazali kan mengibaratkan orang yang majdzub itu ya, yang tidak sadar. Dalam satu riwayat kan pernah Nabi Isa berjalan dengan Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria ini waktu berjalan membentur seorang perempuan. Kata Nabi Isa, ya akhi, kok bentur orang perempuan, tidak boleh, dosa. Lah mana? Dia tidak tahu kalau ada perempuan karena hatinya konsentrasi zikir pada Allah. Kan syukur namanya. Ya kalau kita jalan memang tahu ya tidak boleh bentur itu. Itu kan seperti itu. Memang tidak tahu. Nah, ini yang menolak fahaman wahdatul wujud. Kemudian ya, kata para ulama, ihtihad dan wahdatul wujud ini ideologi Kristen. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata ya, al-qaul bil hulul wal ittihad alladhi huwa akhul hulul awwalu man qala bihi an-nasara. Jadi inkarnasi ya, inkarnasi dan reinkarnasi yang saudaranya inkarnasi. Yang pertama kali berkata begitu adalah Nasara. Illa annahum khussu bi Isa alaihissalam. Cuma mereka hanya menentukan dengan Isa. Tuhan menyatu dengan Isa. Aw bihi Maryam ummi, atau menyatu dengan Isa dan Maryam ibunya. Walam yu'idduhu ila ahadin, dan tidak melebihi selain dua itu. Wa khussu bi ittihadil kalimah duna dzat, dan itu hanya dikhususkan kalimahnya saja yang menyatu, bukan azatnya. Bihaitsu anna ulama'ul muslimin salaku fi raddi alaihim tariqa ilzamihim bi ay yaqulu bi mithli dzalik fi Musa alaihi salam wa fi dzat aidan wa hum la yaquna bil amrayn. Terus wa ammal mutawassimun bi simatil Islam falam yabtadi minhum ahadun minhum hadhil bid'ah
wa hasyahum min dzalik. Adapun orang yang mengikuti agama Islam, salah seorang mereka tidak mengikuti bid'ah ini. Dan mereka tidak mungkin begitu. Li'annahum al-kafitrah wa asahhu lubban min ayyamshi alaihim hadzal muhal. Wa idnama masya dzalik 'ala an-nasara li'annahum abladul khalqi adhanan wa a'mahum quluban. Jadi menyatu itu ya, inkarnasi itu masuk kepada Nasara karena Nasara itu golongan yang paling bodoh ya otaknya dan hatinya paling buta. Nah, ghairu anna ta'ifatan minal mutasawwifah nuqila anhum annahum qalu bimithli hadhil maqalah. Cuman ada sekelompok dari ulat kalangan ekstrim golongan sufi yang dinukil dari mereka berkata seperti itu, wazadu 'alan nasara. Lalu melebihi Nasara. Apa lebihnya? Fi ta'diyati dzalik. Yang menyatu bukan cuma dengan Isa dan Maryam. Wan Nasara qassaruhu 'ala wahid. Nasara ini hanya membatasi pada saat fa in sahha dzalikan faqad zadu fil kufri 'ala Nasara. Kalau sebagian gulat mutasawwifah ini seperti itu, Tuhan menyatu dengan semua makhluk, berarti lebih kafir daripada Nasara. Kalau itu yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Kalau yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu bukan itu, tetapi bahwa yang wujud hakiki itu adalah Allah, karena Allah itu wajibul wujud. Sedangkan makhluk ini wujudnya kan karena diciptakan oleh Allah, berarti wujudnya tidak hakiki. Maka ini tidak salah kalau yang dimaksud wahdatul wujud. Kalau yang apa? Ya, jadi seperti yang diterangkan oleh Al-Ghazali di dalam Ihya atau di dalam Syarah Asmaul Husna itu. Tapi kalau yang dimaksud ya seperti Tuhan menyatu dengan makhluk sampai ana rabbuk, itu yang kita tolak. Nah, kalau yang mengatakan itu memang orang sufi yang sedang makomnya makom super, makom mabuk. Ya untuk dia ya maklum, tapi harus dipenjara kan secara syar'i. Jadi sufi yang majdzub itu harus dipenjara biar tidak bahaya. Lah kalau orangnya sadar kalau makan habis 2 piring, ya lain lagi itu bukan makom super itu. Ini yang terjadi, ini memang lucu ya. Jadi kalau dulu itu ulama-ulama sufi seperti Abu Yazid Al-Bistami mengatakan subhani, itu mereka akan setelah melalui suluk, melalui riyadhah yang lama. Sekarang tuh tidak pernah riyadhah, langsung subhani, langsung ana rabbuk, langsung wahdatul wujud. Lah apa-apaan ini? Kok langsung usul begitu, belum apa-apa sudah ya sudah nuri ya, jadi sudah ada di Malaysia begitu. Nah ya itu yang kita. Tapi sekarang memang semuanya. Jadi yang Wahabi belum tafakuh sudah mujtahid. Jadi apa? Jadi instan ya. Jadi instan. Lah belum apa-apa. Al-Ghazali tidak bisa diikuti itu. Loh, Al-Ghazali itu siapa? Dikiranya seperti kita orang. Al-Ghazali itu bukan orang seperti kita. Beliau ini orang Wahabi itu menolak tasawuf. Al-Ghazali itu apa itu? Ihya'nya banyak hadis dhaif, banyak ini. Al-Ghazali itu Ihya'nya itu dikagumi banyak orang, sampai Hanabilah, ulama Hambali yang yang meringkas kitab Ihya itu berapa orang. Ihya itu diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi kitab Minhajul Qasidin. Diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Itu berarti kan i'tiraf kepada Al-Ghazali. Al-Ghazali punya kitab usul fiqh namanya
Al-Mustasfa. Diringkas, disadur menjadi usul fikihnya Hambali oleh Ibnu Qudamah menjadi Rawdatun Nazir. Ini bukan Al-Ghazali ini bisa membunuh ya suara para filsuf. Itu sendirian itu. Tidak pakai organisasi. Tidak pakai NGO. Dan kita ini NGO banyak kawan, tidak bisa membunuh pemikiran itu. Al-Ghazali itu belajar filsafat cuma 2 tahun, tidak serius. Belajar otodidak, waktunya hanya sebentar-sebentar. Setelah belajar filsafat, lalu dia tulis kitab namanya Maqasidul Falasifah. Pokok-pokok pemikiran para filosof. Akhirnya para filosof semuanya kagum pada, wah, ada filosof besar ini. Setelah orang-orang kagum sama beliau, tulis lagi Tahafutul Falasifah. Filsafat tidak ada apa-apanya. Hancur setelah itu. Sendirian melawan filosof. Dianggap bukan apa-apa. Karenanya beliau disebut Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini bukan gelar doktor. Doktor tidak ada apa-apanya itu. Karena doktor itu kalau di Indonesia baru belajar nulis katanya. Karenanya tulisannya kadang tidak diterima di Indonesia, entah di Malaysia mungkin di atasnya. Al-Ghazali ini kok di... Nah ini sekarang, jadi yang belajar agama karena dia baru rajin ke masjid ya. Wahabi itu kan begitu ikut Wahabi biasanya kan rajin. Lebih rajin dari yang Ahlus Sunnah. Lebih rajin. Terus belajar langsung mujtahid, kullu bid'atin. Yang sufi juga begitu. Jadi belum riyadhah, belum suluk, belum apa, ana rabbuk. Sudah begitu. Sudah wahdatul wujud. Ana rabbuk fi manzil. Ya mungkin Rabbul Manzil itu ya, yang punya rumah. Ini memang sekarang itu ya, itu yang kita hadapi. Dan aliran-aliran macam ini banyak di mana-mana. Saya pikir bukan 250 tapi 2500 di Nusantara ini. Jadi makna 73 golongan itu ditaksir sebenarnya, bukan membatasi 73. Karena di Nusantara saja mungkin ratusan itu. Firqah-firqah dhalalah itu banyak sekali. Itu soal yang tsani. Terus ke tentang ancaman cabaran bagaimana menghadapi tentang kekuatan hujah Wahabi dan Syiah. Nah, jadi memang ya Wahabi ini sebenarnya lebih berat daripada Syiah. Mengapa? Karena Wahabi ini yang ditampilkan rajin beribadah. Jadi dia sholat berjamaah. Kalau Syiah kan nakal. Sholat Jumat tidak wajib, sholat di jamaah terus. Orang tuh kan sudah paham, sesat. Tapi kalau Wahabi ini kan memang tipis ya, kesesatannya, kelihatannya tidak nampak seperti Syiah. Karenanya memang kita itu harus lebih keras memberantas Wahabi daripada Syiah. Dan memang ulama-ulama kita dulu tidak begitu banyak yang menulis buku tentang Syiah. Ulama Asy'ariyah. Mengapa? Karena Syiah itu dianggap ajhalul muslimin. Umat Islam yang paling bodoh. Karenanya di dalam kitab-kitab fikih ya, kalau ada orang mewakafkan atau berwasiat, saya kalau mati ini wakaf untuk ajhalul muslimin. Umat Islam yang paling bodoh. Kata ulama fuqaha, dikasihkan orang Syiah. Karena paling bodoh memang. Kan begitu di dalam, kalau tidak salah di dalam kitab-kitab fikih. Syiah itu kan hujah-hujahnya bodoh semua itu. Karenanya kalau munazarah dengan mereka tidak perlu serius. Karena mereka itu pasti berbohong. Dalam apa? Dalam dialog, apakah dalam buku atau dalam ceramah pasti bohong. Kalau tidak bohong ya bukan Syiah. Itu bukunya.
Jadi memang kita harus lebih serius menjelaskan kesesatan Wahabi daripada Syiah. Tapi Syiah kita harus juga kuasai, jangan sampai kalah sama Syiah. Kalau kita ini kalah sama Syiah, ya terlalu lah. Kelas. Assalamualaikum. Bagaimanakah nak kaitkan ta'rif Ibn Izzuddin Abdus Salam tentang bid'ah itu? Kata Izzuddin Abdus Salam, fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulullah, ini perbuatan yang tidak pernah dibuat pada zaman masa Rasulullah SAW masih hidup. Jadi dengan bid'ah hasanah yang dibuat sahabat seumpama semasa Nabi masih hidup, umpamanya sahabat suka baca surah Al-Ikhlas dalam salat. Soalannya, adakah ia dikira bid'ah juga sebab ikut takrif di atas bid'ah alam perkara yang tak dibuat pada zaman Nabi? Kenapa? Jadi bid'ah itu di dalam agama menurut kita definisinya kan seperti itu. Fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sesuatu yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Karenanya jam'ul Quran, penghimpunan Quran bid'ah, sholat tarawih bid'ah, azan 2 kali bid'ah, kan begitu. Lalu bagaimana dengan ini? Dalam riwayat Al-Bukhari, sebagian sahabat Imam Masjid Quba selepas baca surah Al-Fatihah selalu baca surah Al-Ikhlas, lalu baca surah yang lain. Apakah ini bisa dihubungkan? Nah, ini masuk dalam sunnah takririyah namanya. Cuman ini menjadi dalilnya bid'ah hasanah. Mengapa menjadi dalil bid'ah hasanah? Sahabat tadi melakukan takrir, mengulang-ulang surah Ikhlas, itu kan tanpa ada tuntunan dari Nabi. Dan ternyata benar. Berarti kalau dianalogikan, dikiaskan, tidak semua apapun yang belum dituntun oleh Nabi itu salah. Contohnya ya ini. Karenanya sunnah takririyah ini oleh para ulama kan dijadikan dalil bid'ah hasanah. Misalnya dalam hadisnya Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi dalam riwayat Al-Bukhari. Ketika Rasulullah SAW menjadi imam sholat, beliau bangun dari rukuk ya menuju i'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Lalu ada seorang sahabat yang membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Suaranya keras. Padahal mestinya yang diajarkan oleh Nabi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mestinya kan begitu. Ternyata selesai sholat oleh Rasul ditanya, manil mutakallim, siapa tadi yang membaca kalimat baru? Lalu kata rajul tadi, saya Rasulullah. Kata Rasul, ra'aytu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 lebih malaikat yang rebutan mengambil kalimat itu, siapa yang pertama kali menulisnya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini menjadi dalil boleh membaca zikir baru yang tidak diajarkan Nabi di dalam sholat selama tidak berlawanan dengan ajaran Nabi. Ini kan dalil bid'ah hasanah. Logikanya seperti itu. Cuman ketika kita sampaikan kepada orang Wahabi, Wahabi itu kan tidak mau berpikir. Wahabi biasanya jawab, loh, ini boleh ketika Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah wafat tak boleh. Jawaban kita, itu kan kata kamu. Ya, kata kamu kalau Nabi masih hidup boleh, kalau sudah wafat tak boleh. Nabi tidak bilang begitu. Ya sudah, kata kamu aja begitu. Kalau kami, ya enggak, Nabi tidak bilang. Seandainya setelah Nabi wafat itu tidak boleh, pasti Nabi akan berkata hati-hati. Kalau saya sudah meninggal, jangan buat lagi. Mestinya kan begitu. Ternyata Nabi kan tidak. Wahabi sering begitu. Wah, itu Nabi masih ada. Kalau sudah ada, tidak boleh. Jawaban kita, itu kata kamu apa kata Nabi? Ya kata saya sih. Ya sudah untuk kamu. Ini saya pernah
dialog tentang bid'ah hasanah dengan Wahabi. Nah itu dalilnya antara lain ni'matil bid'ah, perkataan Umar. Lalu kata Wahabi, maaf Kiai, itu maksudnya bid'ah lughawiyah. Lalu saya tanya, ini bid'ah lughawiyah ini apa penjelasan dari Umar apa bukan? Ya bukan sih. Ya kalau bukan Umar kok kamu katakan bid'ah lughawiyah? Ya enggak, itu penafsiran kami. Lah, kan penafsiran kamu kan? Bukan penafsiran Khalifah Umar. Kalau menurut kami ya bukan bid'ah lughawiyah. Mengapa? Pertama, Khalifah Umar berkata nikmatil bid'ah ini bukan dalam kapasitas sebagai pensyarah ilmu bahasa. Masa dia mengajar bahasa Arab waktu itu? Kan tidak itu. Waktu itu fakultas bahasa belum ada. Pelajaran bahasa belum ada. Jadi kamu mengada-ada itu. Lalu terus bagaimana? Khalifah Umar menyampaikan nikmatil bid'atu ini dalam kapasitas sebagai seorang khulafaur rasyidin yang syar'i. Karena beliau khalifah yang syar'i, berarti ini bid'ah syar'iyah, berarti bid'ah hasanah. Logikanya seperti itu. Nah, kalau perkataan Umar ini ditafsirkan dengan bid'ah lughawiyah, ya bahaya. Karena memang Umar ini oleh Rasulullah dijadikan ukuran kebenaran. Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Dalam hadis sahih, Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Nanti oleh kamu ditakwil, iya, maksudnya al-haqqul lughawi, kebenaran secara bahasa. Tidak ada begitu. Wahabi ini memang tidak mau takwil, tapi kalau tidak cocok ditakwil. Itu caranya munazarah dengan Wahabi ya begitu itu. Jadi kalau mereka menyalahkan, kita tanya, itu dari Umar apa dari kamu? Kalau itu dari kamu, ya sudah, itu untuk kamu saja. Kita ikut Umar. Itu caranya ya. Jadi samalah sebenarnya. Ini sudah jam 1. Sekarang jam 1.3 menit. Jadi mengikut dalam jadwal waktu rehat dan sholat subuh. Dan berjalan seterusnya untuk melakukan 2.30 pertanyaan dari doa, yang kedua kewajiban bernasihat, maka terakhir yang ketiga tasawuf gara-gara ada yang sempurna. Jadi macam sidang sekian. Jumhur sekian macam mana? Jumhur nak terus atau nak rehat dan sholat-sholat? Terserah. Ada soalan satu boleh? Boleh? Jumhur boleh ya? Oke, mari Yuri. Al-Hallaj. Hallaj ini memang mukhtalaf ya. Ulama sufi berbeda pendapat. Kalau Imam Al-Ghazali itu positif pada beliau. Jadi tidak menyalahkan, dianggap itu sedang fana. Kalau Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk positif. Tapi kalau Al-Junaid Al-Baghdadi dan banyak dari ulama sufi itu memandang negatif. Ini memang khilaf tentang beliau. Jadi diperselisihkan di kalangan para sufiyah. Nah, fuqaha Syafi'iyah ini kan kebanyakan merujuk kepada Al-Ghazali. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah berkata, kata Syekh Abdul Qadir, Zalla al-Hallaj walam yakun ahadun ya'khudhu biyadihi fi zamani. Al-Hallaj waktu itu terpeleset dan tidak ada seorang waliullah yang bisa menyelamatkan. Kata Syekh Abdul Qadir, coba ada saya, Hallaj selamat katanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani.
Tapi kalau Al-Junaid Al-Baghdadi memang negatif. Gurunya Al-Hallaj negatif. Karenanya Al-Junaid berkata kepada Al-Hallaj, laqad fatahta thuratan fil Islam la yasudduha illa ra'suk. Kamu telah membuka di dalam Islam satu lubang bid'ah sayyi'ah, dan ini hanya bisa ditutup dengan kepala kamu. Akhirnya dia yuqtal. Ibarat ini ada di dalam kitab Asnal Matalib fi Silatil Aqarib, karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Entah halaman berapa sudah, cuma kemarin baca lupa halamannya. Ada kitabnya, cari di toko ya, di Asnal Matalib fi Silatil Aqarib, Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang apa? Al-Hallaj. Ya, ikut Ihya Ulumuddin dan Fathul Mu'in. Cuma tadi kita akan menjelaskan tentang wahdatul wujud. Nah, berarti Fathul Mu'in itu tidak menganggap itu wahdatul wujud karena sedang fana. Kalau seandainya tidak fana, ya berarti seperti tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Hadratus Sadah al-Afadil al-Asatidah al-Ulama wa-Tullab yang saya muliakan dan saya hormati. Tajuk kita pertama pada season ketiga ini adalah tentang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini memang persoalan yang selalu yang banyak terjadi kontroversi perdebatan antara kita dengan Wahabi. Dan ini pula sebenarnya yang membedakan kita dengan Wahabi. Ada sebagian kawan berkata pada saya, mengapa Ustaz Wahabi kalau diundang ceramah di radio, tanya jawab di radio, di televisi, kok pasti siap. Sementara Ustaz Ahlus Sunnah takut, bahaya. Karena orang jadi Ustaz di Wahabi itu syaratnya mudah sekali. Pokoknya hafal hadis, rutin, lalalah sudah Ustaz. Jadi modalnya kan cuma satu. Tanya apa saja dia pakai itu. Tapi kalau Ustaz Ahlus Sunnah itu kan harus banyak hafal dalil. Padahal kadang yang dihafal sudah banyak. Cuma khawatir yang ditanya yang kita tidak tahu. Karena di mana-mana orang tuh takut ngisi di radio, ngisi di televisi atau ceramah atau munazarah, kadang takut. Ini bedanya. Kita ini kan harus banyak hafal muqarrarat ya, muqarraratul ahkam asy-syar'iyyah dari para fuqaha, dan itu kan repot kalau tidak lama belajar, tidak biasa buka-buka kitab. Kalau Wahabi itu pokoknya ya kullu bid'atin dhalalah. Sampai kadang-kadang saya pernah ada Wahabi ditanya di daerah kami bulan Ramadan kemarin, Ustaz, gimana ini ada buku dari Nahdlatul Ulama, katanya kita kalau mau pergi kemana itu sholat sunnah dulu, datang sebelum masuk rumah sholat sunnah. Itu gimana hukumnya? Kata Ustaz Wahabi, itu tak boleh, itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, kullu bid'atin dhalalah. Padahal ini sholat safar itu kan ada di riwayat Bukhari, kitab-kitab hadis lain, di kitab-kitab fikih. Wahabi ini memang cuma satu dalilnya. Jadi apa saja dia tak tahu berarti kullu bid'atin dhalalah. Yang penting dia tak tahu itu kullu bid'atin dhalalah. Nah, karenanya bid'ah hasanah ini penting ya kita tahu. Bid'ah itu secara bahasa kullu amalin umila ala ghairi